Dulo, nenek sudah tidak sanggup lagi mencarikan nafkah untuk kita makan. Pergilah ke kota, kamu bisa bekerja di sana dan mendapatkan sesuatu yang bisa kamu makan. Tapi bagaimana dengan nenek? Dulo tidak mau meninggalkan nenek sendirian di sini. Pergilah Dulo, jangan pikirkan nenek yang sudah tua ini. Kamu masih mempunyai masa depan yang panjang. Tapi Dulo harus pergi kemana, Nek? Dulo tidak tahu jalan ke kota. Pergilah ke arah barat, mengikuti jalan setapak itu. Baiklah, Nek. Dulo akan pergi ke kota. Nanti kalau sudah punya banyak uang, Dulo akan kembali ke sini. Tak usah Dulo, kamu tak perlu kembali ke sini lagi. Cepat pergilah Dulo, simpan keris ini baik-baik, agar kamu selalu beruntung dan selamat. Pocong, hantu berwujud manusia yang terbungkus kafan, makhluk yang sangat menakutkan. Bahkan tak sedikit orang yang lari ketika bertemu dengan sosok ini. Namun tahukah kalian bagaimana asal-usul hantu pocong? Ada kisah menarik yang melatar belakangi terbentuknya wujud hantu pocong ini. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki bernama Dulo. Sejak kecil, Dulo adalah anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Bapaknya Dulo mati jatuh dari pohon kelapa saat Dulo masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Dulo berusia 12 tahun. Jadilah si Dulo ini anak yang yatim piatu. Dulo pun diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang penganyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Dulo dan neneknya tidak makan selama 2 hari berturut-turut karena saat itu bakul-bakul buatan si nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali lapar, nenek dan cucu itu hanya minum air putih. Maksudnya agar perut mereka kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja, walau Dulo sudah minum banyak air, perutnya malah kembung, tapi rasa lapar itu nggak kunjung hilang. Saat itu si Dulo dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung, akhirnya Dulo izin ke neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Dulo, nenek sudah tidak sanggup lagi mencarikan nafkah untuk kita makan. Pergilah ke kota, kamu bisa bekerja di sana dan mendapatkan sesuatu yang bisa kamu makan. Tapi bagaimana dengan nenek? Dulo tidak mau meninggalkan nenek sendirian di sini. Pergilah Dulo, jangan pikirkan nenek yang sudah tua ini. Kamu masih mempunyai masa depan yang panjang. Tapi Dulo harus pergi kemana, Nek? Dulo tidak tahu jalan ke kota. Pergilah ke arah barat, mengikuti jalan setapak itu. Baiklah, Nek. Dulo akan pergi ke kota. Nanti kalau sudah punya banyak uang, Dulo akan kembali ke sini. Tak usah Dulo, kamu tak perlu kembali ke sini lagi. Cepat pergilah Dulo, simpan keris ini baik-baik, agar kamu selalu beruntung dan selamat. Nenek itu mengizinkan Dulo untuk pergi. Namun, sebelum Dulo pergi, si nenek membekali cucunya sebuah keris yang ukurannya kecil. Kalau dimasukin ke dalam kantong, keris itu akan muat. Kata si nenek, simpen keris ini buat keberuntungan. Dulo pun menerimanya. Dulo kecil dengan perutnya yang lapar pergi dari rumah meninggalkan neneknya. Dia nggak tahu mau kemana. Dulo hanya mengikuti hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Dulo juga sangat kumal dan tipis. Dia melewati kampung demi kampung, hingga akhirnya Dulo ambruk. Perutnya sangat lapar. Tubuhnya nggak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar udah kehabisan tenaga. Dulo ngerasa dia bakal mati saat itu juga. Dulo terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Gak ada satu orang pun yang menemukan si Dulo. Tapi dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi, Dulo sampai di kampung itu, tapi tubuhnya udah gak berdaya. Dia masih terkapar di tengah-tengah jalan setapak.
Menjelang malam, melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat ada orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget ngeliat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. Pak Kusir, apakah kamu mengenal anak ini? Tidak, Nyonya. Saya tidak mengenalnya. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah. Wanita itu bernama Inggit. Dia istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Tapi pas ngelihat ada yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan. Inggit memperhatikan anak itu, dan ternyata si Dulo masih hidup. Kedua matanya berkedap-kedip, tapi Dulo nggak bisa mengucapkan apapun. Kamu siapa dan dari mana, Nak? Dia jongkok sambil menatap wajah Dulo. Dulo hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir mengikat tali kuda itu di batang pohon kecil. Dia mendekat ke arah Dulo. Pak Kusir, sepertinya dia masih sangat trauma. Apa perlu kita bawa saja anak ini, Nyonya? Saya khawatir dengan anak ini. Jika kita tinggalkan dalam keadaan seperti ini, apalagi sebentar lagi malam akan tiba. Ya sudah, tolong naikkan dia ke atas delman ya. Dia membopong tubuh Dulo ke atas delman. Dulo pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan, dia diberi makan nasi ketan. Dulo memakannya dengan sangat lahap. Perlahan, dia pun udah bisa bicara. Dulo bilang ke Inggit kalau dia berhari-hari nggak makan. Dulo juga minta tolong ke wanita itu untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Dulo untuk menolong nenek itu. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang ia ambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Dulo tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Dia pasti mati kelaparan. Di kampungnya Dulo memang sedang paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Dulo dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Dulo. Wanita itu menawarkan pekerjaan pada Dulo sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit cukup banyak dan dia butuh tambahan pengembala. Dulo dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Dulo akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja pada Inggit sebagai pengurus kerbau. Pagi itu Dulo pun meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit naik delman. Sepanjang perjalanan, Dulo bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya serba susah lantaran neneknya itu hanya seorang penganyam bakul. Inggit semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit, Dulo benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan kerbau peliharaannya keluarga Inggit. Dulo berdiri di depan rumah Inggit dan tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu punya kumis yang sangat tebal. Dia pakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang biasa memanggilnya Raden Jaya. Dia orang terkaya di kampung itu. Raden Jaya mempersilahkan Dulo untuk masuk ke dalam rumahnya. Dulo disuguhkan buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan Inggit benar-benar baik pada Dulo. Mereka juga memperkenalkan Dulo pada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja untuk keluarga Inggit. Melihat penampilan Ki Sarkam, Dulo sangat bergidik ngeri. Dia memakai baju hitam dan celana hitam, ada golok yang terselempang di pinggangnya. Dia duduk di samping Dulo. Nah, Dulo, kenalkan, ini Ki Sarkam. Dia yang akan bimbing kamu dalam mengurus kerbau.
kata Raden Jaya. Duloh mengangguk-angguk. Kisarka memandangi Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari kamar muncullah seorang anak perempuan yang amat cantik. Namanya Rara. Umurnya kisaran 9 tahun. Dia adalah satu-satunya anak Raden Jaya. Duloh pun dibawa ke kandang kerbau oleh Kisarka. Dia menyuruh anak itu untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu Duloh memegang tali kerbau itu, lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya, Duloh masih takut mengurus kerbau. Dia takut diseruduk. "Kau bawa kerbau itu ke sana," suruh Kisarkam sambil menunjuk ke jalan setapak. Duloh pun manut saja. Perlahan dia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Kisarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau itu, sedangkan Kisarkam menjaga beberapa kerbau lainnya yang sedang makan rumputan. Setiap sore Injit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan pada Kisarkam. Dan sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu pada Kisarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Sayangnya, pas Duloh mau ngambil makanan itu, Sarkam malah menepis tangan Duloh. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Sarkam tidak menjawab. Dia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Emang Sarkam ini orangnya kejam. Dia sering menindas para pekerja seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai di situ. Sarkam juga sering memukuli anak itu lantaran melakukan kesalahan kecil. Punggung Duloh membiru karena Sarkam memukulnya menggunakan tongkat kayu. Setiap malam, Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya. Dia sebenarnya sudah tidak kuat terus-terusan ada di sini, tapi Duloh tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Makin hari, tubuh Duloh semakin kurus. Duloh hanya punya sedikit waktu untuk istirahat di saung. Berbeda dengan Sarkam, yang setiap hari kerjaannya hanya tiduran dan makan singkong bakar di saung itu. Tahun demi tahun berlalu. Duloh pun tumbuh dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun, dia masih kerja untuk keluarga Raden Jaya. Namun, sekarang tugasnya berbeda, bukan lagi menjadi pengembala kerbau, melainkan menjadi penggarap sawah. Itu tugas yang cukup berat. Duloh diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahun. Dia sendiri yang mencangkul, menandur, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh lagi mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Mereka membicarakan Rara yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Duloh kaget. Dia langsung pergi ke saung dan menyimpan cangkulnya. Segera ia kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pergi untuk menjenguk Rara, anaknya Raden Jaya. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di atas tempat tidurnya sambil meringis kesakitan. Ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya, dan bekas gigitan itu sudah membiru. Saat itu memang belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Rara. Injik menangisi anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya meninggal karena nggak sedikit di kampung Bojong Pinang yang mati karena digigit ular tanah. Duloh bingung apa yang harus ia perbuat. Dia tidak punya ilmu apapun untuk mengobati Rara. Akhirnya Duloh hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang dipinta oleh sang tabib. 1 hari berlalu, kondisi Rara semakin parah, lukanya membusuk, muncul benjolan yang bernanah di kakinya. Tubuh Rara juga semakin lemas, wajahnya pucat. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika terlintas dalam benak Duloh tentang keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf, boleh saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Duloh dengan sangat sopan.
Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit? Tanya Raden Jaya. Saya akan coba, Raden. Mohon izin dari Raden, kata Duloh sambil tertunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh. Si Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya. Lalu dia tempelkan keris itu ke lukanya si Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Raden Jaya, Inggit, dan semua orang yang ada di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki si Duloh. Kamu dapat keris itu dari mana, nak? Tanya Inggit. Ia menyeka air matanya. Ini pemberian nenek saya dulu, jawab Duloh. Duloh juga tidak menyangka kenapa kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, Rara akhirnya sembuh total. Lukanya mengelupas, dia sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah melihat kesaktian keris yang dimiliki si Duloh, Raden Jaya mau membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan, Duloh menolak tawaran Raden Jaya. Dia bilang kalau keris itu kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik pada Duloh. Istilahnya, sekarang si Duloh itu dianak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat Duloh tinggal diperbagus. Makanan yang diantarkan ke Duloh juga beda dengan para pekerja lain. Duloh dikasih makanan yang lebih enak, seperti bakar ayam dan bakar ikan mas. Perlakuan istimewa yang diberikan Raden Jaya ke si Duloh membuat Ki Sarkam iri pada si Duloh. Walau sudah tua, rasa dengki dalam hati Ki Sarkam tidak kunjung hilang. Dia tidak mau bertobat dan selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak ada satupun yang berani melaporkan perbuatan Ki Sarkam ke Raden Jaya, karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik dengan keris kecil yang dimiliki Duloh. Dia ingin memiliki keris itu. Maka tengah malam saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari kerisnya Duloh. Sebelum Sarkam berhasil mengambil keris itu, Duloh bangun dan dia menendang laki tua itu keluar dari saung. Gak terima ditendang, Ki Sarkam mengeluarkan goloknya. Dia lalu menebas leher Duloh. Tenggorokan Duloh putus, darah acak-acakan. Duloh pun tewas begitu saja. Buru-buru Sarkam mengambil keris kecil dari dalam sakunya si Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad si Duloh di belakang saung agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpah menggunakan tumpukan kayu bakar. Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Duloh. Pembunuhan itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Keesokan paginya, saat pembantu Inggit mengantarkan makanan untuk Duloh, dia heran kenapa Duloh tidak ada di saung. Pembantu itu pun melaporkan ke Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. Aneh sekali, gak biasanya Duloh ngilang kayak gini, ujar Inggit. Dari kemarin saya di kandang aja, Bu, dan dia ngeliat si Duloh, kata Sarkam. Dia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. Aneh, kemana ya? Kata Raden Jaya. Saat mereka semua lagi bingung, tiba-tiba aja seorang lelaki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden cari saya, kata laki-laki itu. Pas Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata yang datang adalah si Duloh. Dia tampak sehat walafiat. Dia tersenyum sopan sambil mendekat ke arah Raden Jaya. Wah, aku kira kamu pergi Duloh, kata Raden Jaya. Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Dia bingung, kenapa Duloh masih hidup? Padahal jelas-jelas semalam Sarkam sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya lagi di sungai buang air besar, jawab Duloh. Sarkam meraba-raba saku celananya. Dan ternyata keris kecil yang ia curi semalam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya si Duloh. Tanpa bicara apa-apa lagi, Sarkam langsung pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajah Sarkam pucat. Dia seperti ketakutan melihat wujud Duloh. Ki Sarkam mau kemana? Tanya Inggit.
Saya harus jaga kerbau, Bu, jawab Ki Sarkam. Ki Sarkam pun pergi dari rumah Raden Jaya. Duloh sempat mengobrol dengan Inggit dan Raden Jaya, dan gak lama kemudian Duloh kembali ke saungnya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala. Pokoknya kayak gak ada hal apapun yang terjadi. Saat Duloh sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Sarkam diam-diam menghampiri saungnya si Duloh. Dia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar. Sarkam lalu menggali tanah tempat Duloh dikubur. Dan anehnya, jasad itu menghilang. Apakah Duloh sekarang udah jadi hantu? Pikir Sarkam. Diam-diam dia mengintip dari balik pohon pisang. Si Duloh masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dari penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Kedua kakinya juga napak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia pun sengaja menghampiri si Duloh. "Duloh, kesini dulu kamu," kata Sarkam. Duloh menyeka keringatnya. Dia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. "Ada apa ya Ki Sarkam?" tanya Duloh sambil memicingkan mata. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Ki Sarkam langsung menampar pipinya si Duloh dengan sangat keras. Duloh mengaduh kesakitan. "Salah saya apa, Ki?" tanya Duloh. "Gimana caranya kamu bisa hidup lagi?" tanya Ki Sarkam. "Maksud Ki Sarkam apa?" Duloh malah nanya balik. Ki Sarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Duloh agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Duloh sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Ki Sarkam. Dengan kesal, Duloh kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung pada pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Duloh lagi dan memastikan kalau pemuda itu sudah benar-benar tewas. Malam pun tiba. Duloh beristirahat di gubuknya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah. Duloh lalu tidur dengan sangat nyenyak. Dan tengah malam, lagi-lagi Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke dalam gubuknya Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Sarkam langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya si Duloh. Duloh sempat teriak kesakitan hingga akhirnya dia pun tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau nanti Duloh bangkit lagi. Makanya malam itu juga dia memikul jasad Duloh ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Duloh. Dia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya si Duloh. Dan keesokan paginya, tetap saja si Duloh hidup lagi. Sarkam melihat pemuda itu sedang sibuk mencangkul di sawah. Ki Sarkam akan mengadukannya ke Raden Jaya kalau Duloh punya ilmu hitam. Pagi itu juga, Ki Sarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Duloh melakukan persekutuan dengan setan. Dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Ki Sarkam yang senang mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya langsung percaya aja apa yang dikatakan Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara, dia nggak percaya sama sekali dengan kesaksian Ki Sarkam ini. Duloh pun dipanggil. Dia ditanyai oleh Raden Jaya soal ilmu hitam. Duloh malah bingung kenapa tiba-tiba dia dituduh punya ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kau," bentak Sarkam. Dia sangat kesal pada pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu apa-apa Ki Sarkam. Saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Duloh ketakutan. Raden Jaya angkat bicara. "Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Duloh, buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat," jawab Ki Sarkam. "Jangan, apa-apaan ini. Ayah jangan mau diadu domba seperti ini," kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. "Ya sudah,
Duloh, silakan kamu kerja lagi ya, kata Raden Jaya. Benar kata si Rara, Ki Sarkam tidak punya bukti yang kuat kalau Duloh penganut ilmu hitam. Dan gak mungkin Raden Jaya tiba-tiba melukai laki-laki itu. Raden, nanti saya akan buktikan kalau Duloh punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung, ujar Ki Sarkam. Tidak perlu. Saya yakin Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik sekarang kamu urusi saja kerbau-kerbauku sana, kata Raden Jaya. Sarkam tidak bisa berargumen lagi. Dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal. Dan soal keris kecil yang dicuri Ki Sarkam semalam, keris itu juga udah raib dan berpindah tangan ke si Duloh. Berkali-kali Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Dia bingung bagaimana lagi caranya untuk melenyapkan Duloh. Tahun berganti tahun. Siapa sangka kalau Rara ternyata menyimpan rasa cinta ke si Duloh. Tapi jelas Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau mereka tahu anaknya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau Rara nekat berbuat yang tidak-tidak. Maka dia langsung menikahkan Rara dengan seorang anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Dia pemuda yang tampan dan sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Ya, mau tidak mau, Rara harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Duloh tetap menjadi tukang cangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Dia menyembelih 5 kerbau. Hajat digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa ke si Duloh. Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Duloh tidak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Duloh memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian, Rara malah makin cinta pada Duloh. Dia sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Duloh. Dia sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi nggak banyak yang bisa Duloh perbuat. Setiap malam dia hanya bisa melamun di depan saungnya meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara, dia sudah tidak bisa menahan cintanya pada Duloh. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Malam itu juga dengan membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Rara memeluk Duloh dengan sangat erat. Mereka berciuman dan bersetubuh di saung itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau diam-diam Sarkam mengintip mereka dari celah bilik. Buru-buru Ki Sarkam lari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan Sangiang benar-benar murka mendengar kabar itu. Mereka pun membangunkan penduduk kampung untuk mengepung si Duloh. Malam itu puluhan penduduk berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung si Duloh. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Rara menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain, sedangkan Duloh tidak sempat mengenakan pakaiannya. Dia diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu si Duloh ini langsung dipukuli oleh warga. Duloh sekarat. Namun Sarkam langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala si Duloh. Dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan pada Duloh, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan si Duloh. Raden, Duloh ini bisa hidup lagi. Dia punya ilmu hitam, ujar Ki Sarkam. Hah? Maksud kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok. Dia pasti hidup lagi, kata Ki Sarkam. Untuk mencari tahu kebenarannya, jenazah Duloh pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka.
jenazah Duloh hidup kembali. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Iya, Duloh memang punya ilmu Pancasona. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu, tapi ilmu Pancasona itu secara alamiah Duloh dapatkan dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Dulohlah yang menjadi pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya, Duloh sudah meninggal berkali-kali. Bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak itu, Duloh kecil sebenarnya sudah mati. Tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup lagi. Duloh juga sudah meninggal saat dia disiksa Sarkam pas masih kecil. Karena si Duloh beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia hidup kembali karena dia punya ilmu warisan, yaitu ilmu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, kita buang saja si Duloh ini ke lembah. Di kampung itu memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam lembah itu, dijamin dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dari sana. Duloh pun diseret oleh warga menuju lembah mengerikan. Sementara Rara menangis sejadi-jadinya. Dia memohon pada ayahnya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Dia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih, lalu mengikat seluruh tubuhnya agar nanti pas Duloh sudah ada di dasar lembah, dia tidak bisa berkutik. Selain dibungkus menggunakan kain warna putih, dukun di kampung itu juga menancapkan keris panjang di perutnya si Duloh. Itu bukan keris sembarangan. Orang yang punya ajian Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Gak lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang ada di pikirannya si Rara. Dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu dan tidak ada seorang pun yang berani menuruni lembah tersebut. Karena lembahnya terkenal angker dan sangat dalam. Rara mati di dalam lembah itu, hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duloh semakin kesini semakin dangkal karena kian tertimbun oleh tanah. Suatu hari ada lelaki paruh baya yang turun ke lembah itu untuk ngarit rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Kebetulan stok rerumputan di kebun sudah habis dan dia melihat di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun. Namun tak lama kemudian dia mendengar erangan seseorang. Lelaki itu kaget, napasnya terengah-engah. Dia heran, suara apa tadi? Karena penasaran, dia mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia menggali tanah itu, dan untung saja tidak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah tersebut, dia melihat ada sosok manusia yang dibungkus mengenakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di tubuh sosok manusia itu. Lelaki paruh baya itu menyangka kalau manusia yang ia temukan adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya si Duloh. Seketika saja Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan dengan masih menggunakan kain putih itu. Duloh menghantui warga kampung. Dan semenjak saat itulah dikenal
hantu bernama Pocong. Biasanya warga kampung menelan beras yang sudah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Selesai. Begitulah kisah dari asal-usul kemunculan pocong di Nusantara. Tidak ada yang tahu persis kisah ini terjadi tahun berapa. Memang makhluk gaib adalah jelmaan jin yang suka mengadu domba manusia, termasuk pocong. Pocong juga sama, dia adalah jelmaan jin jahat. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.